jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung aja yuk sama-sama yang di rumah yang udah gak sabar pengen dijawab. Kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita lanjutkan lagi menjawab pertanyaan ya dari Hesti Astri 19. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau tanya keluar dari tema nih. Gimana sikap kita sebagai anak kepada ibu yang non muslim? Kita wajib juga kah memberi nafkah? Posisi kita anak perempuan yang sudah berkeluarga. Mohon pencerahannya ya Ustadz. Dijawab sama Ustadz Bani. Mohon izin silakan Ustadz Bani. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah mewajibkan kepada kita untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Dalam surat Luqman ayat 15 Allah tambahkan, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan pergaulilah orang tua itu dengan cara yang terbaik, cara yang ma'ruf. Ibnul Munzir ketika menafsirkan dua ayat ini beliau mengatakan di antara ihsan dan juga ma'ruf kepada kedua orang tua adalah anak memberi nafkah, memberikan bantuan rizki kepada orang tua ketika orang tua sudah tidak sanggup lagi mencari nafkah. Baik muslim ataupun non muslim orang tuanya. Nah, jadi ketika kita sudah Allah berikan kecukupan harta, maka orang tua kita membutuhkan bantuan, kita yang bertanggung jawab, wajib hukumnya buat anak. Kecuali misalnya orang tua masih harta berlimpah, pekerjaan masih ada, maka tidak wajib jatuhnya karena mereka masih bisa menafkahi diri sendiri. Tapi kalau mereka membutuhkan, sang anak wajib, laki-laki ataupun perempuan, sudah menikah ataupun belum menikah, sama hukumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari _Syam 007. Wah, temannya James Bond nih. Ya, Assalamualaikum Tat, Afwan. Mau tanya Tat, apakah hukum pemotongan hewan halal, contoh ayam, kambing, unta dan lain-lain, jika tidak membaca lafaz basmalah? Dijawab sama yang nanya Asyam, yang jawab Ustadz Syam. Silakan. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. Jangan makan yang tidak atas nama Allah. Maka kalangan Malikiyah, kemudian Hanafiyah, kemudian Hanabila, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi itu mengatakan menjadi syarat halalnya suatu sembelihan jikalau membaca lafaz basmalah. Tapi ternyata dari kalangan Syafi'iyah itu tidak mewajibkan lafaz basmalah. Maka ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau itu hewan yang halal, maka kalau tidak dibaca basmalah pun tetap boleh dimakan. Karena membaca basmalah ketika menyembelih hukumnya adalah sunnah. Kalau yang mewajibkan hanya satu, ulama Zahiriyah dan ulama salaf yang lainnya. Kalau ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, kemudian Imam Malik mengatakan bahwa menjadi syarat halal. Namun jikalau lupa atau tidak sengaja tetap boleh dimakan yang namanya dagingnya. Ini berlaku kalau kita belanja di pasar. Berlaku ketika kita belanja di pasar kita nggak tahu nih yang potong ayamnya nih baca basmalah nggak, iya. Ini yang nyembelih sapinya nih baca basmalah nggak pada saat itu. Maka yang baca basmalah adalah ketika memasaknya atau ketika kita mau memakannya baru kita samillah membaca Masya basmalah. Allah. Iya, jadi luar biasa Ustadz Syam ya. Jadi Betul. kalau Jadi seandainya lupa, Jadi, ya. atau kita Jadi gini, ragu gitu pas mau kalau makan. kita makan di resto atau apapun, kita betul. tidak tahu baca basmalah atau Di tidak. luar negeri Ustadz, Di luar itu sering negeri. terjadi. Nggak usah dibahas, luar negeri. Saya juga ke luar negeri Oh waktu ya itu. Allah, kan saya cuma Jadi kita ngomong baca doang. basmalah waktu makannya. Betul. Kalau lewat tuh mati kan jadinya kan ini mirroring saya. Ustadz sih. Ya udah deh kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Omah_kreatif. Wah, saya kira kreatif nggak tahu. Kreatif ya maksudnya gitu. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya punya ibu yang mempunyai keterbatasan kesehatannya, Masya Allah. Sehingga harus menggunakan kursi roda atau kadang tongkat untuk berjalan. Dalam setiap langkah selalu sebut bismillah. Sampai ketika di kamar mandi, saya ingin tanyakan jika di dalam kamar mandi apakah boleh tetap terucap bismillah? Mohon izin dijawab ya Ustadz. Karena ibu sedang menonton Islam Itu Indah. Oh Masya Allah, Assalamualaikum Ibu. Ya. Lagi nonton Islam Itu Indah pagi hari ini, jadi menu utama di pagi hari. Terima kasih banyak juga buat ibu, Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Ini ibu saya juga almarhumah selalu pakai kursi roda dan tongkat. Ustadz dijawab silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak. Ibu yang luar biasa setia selalu Islam Itu Indah menonton. Dan gimana nih kalau segala aktivitas baca basmalah. Ternyata di dalam, maaf saya harus ucapkan nih, di dalam toilet
Ya baca basmalah juga. Keucap. Kadang-kadang Keucap. itu. Boleh nggak baca basmalah? Jawabannya boleh, cuma jangan dilapaskan. Cuma di dalam hati. Jadi basmalahnya tetap Bu, bagus-bagus. Tetap baca basmalah karena mengikut sertakan. Cuma dibacanya dalam hati aja. Sama di dalam Al-Quran ada 114 surah. Semua ada basmalahnya kecuali satu surah. Bara'ah atau surat Taubah. Tidak basmalahnya. Tapi setelah dijumlah dari ayat pertama dari seluruh isi Al-Quran. Ternyata basmalah tetap ada 114. Masya Allah. Dari mana basmalahnya? Di surah As-Sabah. Ada doa surah Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis dengan mengawali basmalah. Jadi boleh, jawabannya boleh. Tapi cuma dalam hati. Di dalam hati. Karena kita berada dalam posisi maaf yang tidak memungkinkan melapaskan baca basmalah karena tempatnya kondisi. Ada tidak baca basmalah karena kondisi, ada karena tempatnya. Kondisi terjadi peperangan, jadi di awal surah Bara'ah atau surah At-Taubah tidak ada basmalah. Karena itu turunnya di masa peperangan. Sementara Bismillahirrahmanirrahim ada kasih sayang. Sama, nggak baca basmalah, melapaskannya di dalam toilet. Karena, mohon maaf saya harus katakan, karena posisi tempatnya tidak memungkinkan. Nah, dibacanya di dalam hati. Masya Allah. Makasih banyak, Masya Allah Ya, luar biasa. Ibu, makasih banyak. Aduh, saya jadi rindu nih sama ibu saya gitu gara-gara ibu Saya nih yang juga. menyebut, ya Allah ya Robbi. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Desi 291213. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ibu saya pernah bermimpi di atas langit. Ada bacaan Bismillah bercahaya. Terus tanya ke orang yang ngerti agama. Aduh kok saya jadi pengen nangis ya. Katanya bagus mimpinya katanya. Terus kalau habis sholat tahajud disuruh zikir bacaannya bismillah 1000 kali. Itu gimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bani mohon izin dijawab. Waduh Masya Allah. Ibnu Sirin mengatakan mimpi melihat cahaya itu pertanda kebaikan. Pertanda mendapatkan hidayah, petunjuk dan keberkahan-keberkahan. Pokoknya cahaya itu baik. Apalagi cahaya itu tertulis bismillah. Waduh, Allahu Akbar. itu gabungan antara dua kebaikan tuh Masya Allah. Mudah-mudahan Allah juga karuniakan kepada kita mimpi yang bagus-bagus ya. Lalu bagaimana dengan zikir setelah tahajud, membaca zikir bismillah sebanyak 1000 kali. Sah dan boleh-boleh saja membaca bismillah sebanyak mungkin boleh. Ya. Karena zikirnya sifatnya mutlak, tidak harus terikat dengan sesuatu, maka boleh sah-sah saja. Perbanyak bismillah dan juga yang lain-lainnya. Kalau sudah mendekati sahur maka perbanyak istighfar. Karena wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang paling afdal untuk banyak baca istighfar itu adalah ketika waktu sahur. Banyak istighfar tuh. Sampai Nabi Yakub alaihissalam ketika sa'astaghfirullakum rabbi, saya akan mintakan ampun kepada Allah untuk kalian, ditunda sampai waktu sahur. Masya Allah. Jadi buat Mbak Desi ya selama itu nggak melanggar syariat Islam, lakukan saja, insya Allah berkah. Nah sekarang yuk di awal tahun ini sama-sama kita berdoa yang baik buat kita semua. Semoga di tahun ini kita diberikan kebaikan bahkan lebih sukses daripada tahun sebelum-sebelumnya. Dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tabi guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillah tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Allah, demikianlah perjumpaan kita hari ini ya jamaah. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawassalna bi